kalian bisa paham ya bahwa urutan aksi itu adalah kalau kita diberikan sebuah problem, kita ngerjakannya urut ya. Urut dari setelah dibaca, diproses ya, dijumlahkan misalnya ya kalau perintahnya seperti itu, lalu kemudian dicetak ya, atau kalau kita ingin dari setelah melakukan proses kita ingin ada proses lainnya lagi ya enggak apa-apa, bisa ditambahkan ya. Artinya dia akan dikerjakan urut setelah aksi dari proses yang sebelumnya. Lalu kemudian pemilihan aksi. Nah, kalau pemilihan aksi ini adalah masuk pada bagian serupa dengan pengujian kondisi yang telah kita pelajari di dalam praktikum ya. Jadi pemilihan aksi itu nanti akan ketemu dengan sebuah logika. Ada yang masih ingat mungkin pada saat diskusi konsep pemrograman diberikan contoh tentang pengujian kondisi apa yang bisa diberikan contoh sebagai pengujian kondisi ya? Ada yang masih ingat, Dik? Atau apa yang terpikir? Ya, silakan ada yang berpendapat. Ya, baik. Pemilihan aksi di sini contohnya tidak harus hal yang seperti apa nih ya aksinya atau pemilihannya seperti apa, enggak ya. Artinya selama kita mempunyai proses yang di situ ada persyaratan tertentu dan persyaratannya itu kita pakai untuk proses yang berikutnya ya, maka ini ada yang oke ya, betul Yapi, bilangan genap dan bilangan ganjil. Betul, Dek, untuk itu adalah contoh pemakaian kondisi ya. Pada ganjil dan genap kita setelah memasukkan bilangan itu akan diuji dengan apakah sisa pembagian dengan duanya itu menghasilkan 0 atau menghasilkan tidak sama dengan 0. Yang menghasilkan 0 berarti habis tak bersisa ya. Jadi bilangan yang habis dibagi 2 itu berarti bilangannya adalah bilangan genap ya. Secara algoritma deskriptif itu kita bisa tuliskan algoritma bilangan itu dikatakan bilangan genap jika hasil pembagian bilangan tersebut dengan 2 memberikan sisa hasil pembagian bilangan tersebut dengan 2 sama dengan 0 gitu ya. Jadi tidak bersisa ya. Lalu berikutnya ada ganjil, ada genap ya. Berarti dari sini kalian bisa memahami maksudnya adalah berarti ada bagian pernyataan yang apa jika diakses persyaratannya itu memberikan luaran yang true, maka yang dikerjakan adalah yang A. Ya, tapi jika luarannya itu tidak true atau false ya, maka dia akan mengerjakan yang satunya. Jadi kalau kondisinya itu bilangan yang setelah dibagi dengan 2 itu tidak memberikan sisa hasil pembagiannya atau habis, maka dia disebut sebagai bilangan genap. Tapi jika dia memberikan sisa hasil bagi, maka dia akan dinyatakan sebagai bilangan ganjil gitu ya. Oke, itu contoh pemilihan aksi, Dek. Pokoknya kalau ada satu problem yang menyatakan bahwa syaratnya atau jika ya atau lagi kata-katanya itu bisa bila mana terpenuhinya gitu ya. Jadi untuk bisa memproses yang ini itu kita harus siapkan dulu proses untuk bisa mencapai true pada satu pengalaman ya. Seperti itu deh. Lalu kemudian
pengulangan aksi. Ya, ada yang tahu Dek contoh pengulangan aksi bisa diberikan? Ya, silakan berpendapat. Ada yang pendapat lagi ini Ma'rifatul Iksan ya. Loop ya. Looping itu Dek. Jawabannya betul, tidak salah ya, tapi looping itu lebih pada prosesnya. Jadi sama dengan pengulangan aksi ya. Jadi kalau kita mengulang itu sama dengan kita ngeloop, looping ya, looping. Nah, kalau contohnya apa ya? Contohnya ya banyak ya, kita bisa ambil analogi bahwa kalau itu berulang ya berarti kalau itu diterapkan pada printf hello world misalnya, kalau itu diulang sebanyak 100 berarti ya hello world akan ditampilkan sebanyak 100 kali ya. Kalau loopingnya itu akan dikerjakan pada angka 1 sampai dengan 10 yang dijumlahkan, itu juga termasuk pengulangan aksi. Artinya apa? Artinya dia secara terus-menerus melakukan penjumlahan. Ya, bilangan satunya dijumlahkan, dijumlahkan terus sampai 10 bilangan. Ya, saya tuliskan di sini ya. Nah, ada papan ya di sini. Papan itu. Oke. Ini deh ya. Kalau misalnya saya punya bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan ini punya pola naik 1. Ya. 1 ke 2 naik 1, 2 ke 3 naik 1, dan seterusnya. Ya. Maka bisa diartikan di sini bahwa pengulangan aksi itu adalah menampilkan bilangan yang selisih 1. Ya. Jadi kalau kita melakukan tadi ada yang nyebut ya dengan looping ya. Ya, Natasha juga sudah menyebut ada menampilkan huruf tertentu sebanyak N kali di layar. Oke, sudah benar juga. Iksan, ya, BFND. Ya, jadi bagaimana Dek kalau kita punya deret angka seperti ini mau ditampilkan ya. Berarti dalam loopingnya, kalau loopingnya itu sudah otomatis kita tambah 1, 1, 1 ya. Nanti kalian akan memberikan ya pada saat kita mau mengerjakan proses looping itu, maka kondisinya kan 10 ya, 10 bilangan. Maka yang dipakai sebagai ngecek ya, jadi pengulangan itu tidak bisa dilepas dari pengujian kondisi. Kenapa? Karena dia akan ngecek apakah batas yang ditentukan itu sudah terpenuhi atau tidak. Jika terpenuhi maka kondisi true dan dia akan mengerjakan proses pada pernyataannya. Tapi jika tidak terpenuhi ya artinya datanya itu hanya dijalankan dari bilangan ke-1 sampai bilangan ke-3. Sehingga hasilnya itu masih belum diketahui gitu ya. Bukan masih belum diketahui, artinya hasilnya tidak perlu harus diulang yang banyak ya. Kalau cuma menampilkan 3 ya sudah langsung aja kita bisa sebut bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 itu naik 1 dari bilangan yang ada. Tapi kalau kita memanfaatkan looping ya, caranya bagaimana, Dek? Ya, caranya adalah kita
Pada sebentar, ini perlu ditulis ini. Nah, ini perlu kita tulis seperti ini, Dek. Kita cek dulu ya. Apakah kalau kita menggunakan variabel I untuk counternya, apakah I sudah di atas 10 ya. Jadi kita nulis memproses perhitungannya itu sebanyak 10. Ya, coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya, ada 10. Kalau masih kurang dari 10, apakah I kurang dari 10? Ya. Maksudnya apa, Dek? Maksudnya adalah kalau sudah sama dengan 10, kita tidak melanjutkan loopingnya. Kita tidak melanjutkan proses iterasinya, tidak melanjutkan proses pengulangannya. Ya, apakah I kurang dari 10? Seperti biasa, Dek, notasi uji kondisi itu punya dua tangan, yaitu tangan true dan tangan false. Ya, jadi pada pernyataan logika yang bernilai true, maka dia akan mengerjakan statement true. Jadi statement true itu ya berarti misalkan menampilkan angka 1 sampai dengan 10 itu, atau ada hasilnya itu tidak true, tapi kita harus masuk kepada pernyataan false-nya itu, ya, yaitu ini pada pengulangan aksi itu kita bisa masuk ke true atau ke false-nya. Ya. Apakah I kurang dari 10? Jika ya, maka ini kalian bisa langsung melakukan cetak, Dek. Ya. Cetak nilainya I. Ya. Diumpamakan di atas I dimulai dari 1. Biasanya kalau algoritma nulisnya gini, kalau kesedukut ya. Cetak I, lalu kemudian di sini kita bisa upgrade nilai dari I, ya. I sama dengan I kita tambahkan dengan 1. Oke ya. Bisa dipahami di sini, Dek? Saya? Halo, ada yang belum jelas? Ada assign dimulai dari angka terkecil, ada batas angka terbesar, ada increment. Oke. Ya, PFND benar ya apa yang dituliskan. Menambah nilai variabel juga benar, Saifuddin ya. Jadi pendapat yang kalian tulis ini ada Tiara Putri juga. Ya. Ini benar semua ya. Jadi mulai dari Natasha menampilkan huruf tertentu sebanyak N kali. Nah, huruf tertentu itu berarti harus sudah ditentukan. Jadi hurufnya itu tidak jalan dari karakter A besar itu kan 65 ya, karakter kode ASCII-nya. Misalnya kita nulisnya nanti I plus 65 ya, artinya nanti I-nya kita temukan dengan I seperti itu. Saya dipahami, Dek. Jadi ini kalau yang tulisan merah ini gimana nanti berarti? Jadi I diberi nilai awal 0. Apakah I masih kurang dari 10? Ya, true. Ya, maka kalau true kita akan langsung mencetak ya. Mencetak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, pada saat kita sudah mencetak 1 ya, maka nilai I itu akan dinaikkan 1. Lalu cek lagi apakah I sudah kurang dari 0 ya. Jika ya, maka ini kita lanjut. Ya, saya seperti itu, Dik. Ini apakah I kurang dari 10-nya ini I plus 1 ini kemudian kembali lagi ke uji kondisi ya. Jadi dia tidak sudah ditambahkan terus tidak menyelesaikan tugasnya sampai menjumlahkan 10 bilangan enggak ya. Tapi dia akan terus untuk mendapatkan itu jumlah bilangannya itu, jumlah bilangan dari 1 sampai dengan 10. Itu ya, Dek ya. Pendapat yang diberikan oleh Yafi Tiara ya,
Tiara sudah mengenal plus plus. Plus plus itu adalah apa, Dek? Increment 1 ya. Ini banyak dipakai pada kasusnya looping, pada kasusnya looping for ya, terutama, atau looping while juga bisa, looping do while juga bisa, di mana setiap kali sudah melakukan satu iterasi, untuk berpindah ke iterasi berikutnya, nilainya harus kita update, nilai counternya. Ya, mengupdate nilai counter itu dengan cara menaikkan 1 kalau dia operasinya adalah prosesnya ascending ya, tapi kalau prosesnya adalah descending itu kemudian yang kita lakukan ya. Sampai sini ada pertanyaan, Dek? Saya? Oke ya. Ya, Bu. Oke, bisa. Jadi ini di sini ya langsung aja dicetak ya I-nya. Sama dengan kita mencetak counternya ya, mencetak I-nya. Ketiga jenis langkah tersebut akan membentuk konstruksi dari satu algoritma. Maksudnya tidak bisa ada satu algoritma yang hanya berisi pilihan aksi saja, tapi tidak ada urutan aksi, tidak mungkin, ya. Karena bagaimanapun urutan aksi itu nanti akan menjadi apa? Akan ada di dalam setiap program yang kita buat atau di dalam algoritma yang akan kita susun. Begitu juga pada pemilihan aksi dan pengulangan aksi, ya. Ketiga jenis langkah tersebut ya, ini akan membentuk konstruksi dari algoritma. Nggak bisa ya. Sebentar, Dek. Oh, ini saya. Ini saya clear dulu. Ya. Ini contoh-contohnya, Dek. Kalau mau bikin urutan atau sekuen ya, menukarkan dua bilangan bulat ya, Dek. Perhatikan ada penukaran bilangan bulat. Sama seperti slide-nya yang minggu lalu ya, untuk menukar isinya gula dan kopi ya. Maka kita perlu variabel temporary ya, tempat penyimpanan temporary yang dia nanti akan mengambil apa yang ada di dalam ini ya, apa yang ada di dalam temporary yang kita titipkan, lalu kemudian kita satukan ke dalam ini apa program yang ada ini. Jadi pertukaran dua buah bilangan bulat ini ABC, Dek. Jadi tidak lagi kopi dan teh ya, tapi ini ABC. Ketiganya adalah bilangan bulat ya. Lalu kemudian masukkan nilai A dan B, masukkan nilai A ke dalam nilai C. Nah, ini sudah mulai proses ya. Kalau yang nomor 2 tadi adalah input, yang nomor 1 adalah deklarasi. Penulisan yang semacam ini adalah contoh dari penulisan masih di pseudocode ya. Seperti itu. Jadi masukkan nilai AB, masukkan nilai A ke dalam C, tujuannya adalah titip. Titip dulu ya nilai A ke dalam C, lalu nilainya B dimasukkan ke dalam nilainya A. Karena A tadi sudah kosong, masuk ke titip ya. Kemudian nilai C ke ini nilai C ke dalam juta itu juga. Ini yang pemilihan, Dek. Yang pemilihan diperhatikan ya, pasti akan ada pernyataan untuk jika ya. Kemudian setelah itu ya apabila juga bisa ya, keyword-keyword seperti itu dipahami. Pengulangan atau repetisi poin 1, salah satu kelebihan dari komputer untuk memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan yang sama berulang-ulang ya, tanpa mengenal lelah ya. Tidak mungkin kalau barang itu mengenal lelah ya. Seperti itu. Terus kemudian kita tidak perlu menulis instruksi yang sama berulang kali. Jadi kalau sebelumnya Anda sudah mencetak Hello World 1 kali, terus karena diminta untuk menampilkan Hello World sebanyak 100 kali, maka kalian cetak atau print F masing-masing, print F gitu ya.
Itu juga tidak boleh ya. Coba diperhatikan itu ya. Menampilkan huruf tertentu sebanyak N kali ke layar. Tadi sudah ada yang mencoba menjawab dengan ini. Artinya apa, Dek? Artinya karena alfabet A sampai dengan Z itu kode ASCII-nya, kode ASCII dari karakternya itu urutannya sama. Ya. Lalu kemudian jadi ini kalau menampilkan huruf tertentu sebanyak N kali, kita tahu bahwa alfabet itu 23 ya, maka kalau kita akan tampilkan urut ya A, B, C, D, maka dia akan memanggil, kalau itu merupakan fungsi, seperti itu, Dek. Tapi yang jelas pada pengulangan kalian harus tahu apa yang mengakhiri atau datanya itu bulat atau seperti apa, itu harus kita kenali terlebih dahulu. Ya, tidak perlu menulis instruksi yang sama berulang kali, tapi cukup melakukan pengulangan dengan instruksi yang sudah tersedia. Contohnya untuk menampilkan 60 karakter alfabet dari A sampai dengan 10 alfabet misalnya ya, seperti itu. Dek, sambil dibaca ya bagaimana caranya membuat algoritma step by step ini ya. Walaupun saya yakin kalian yang sudah terbiasa dengan program ya, itu pasti tidak kesulitan sih untuk membuat sesuai dengan urutan yang di sini. Ya, ini menampilkan huruf tertentu sebanyak N kali di layar. Coba diperhatikan. Sekarang cirinya algoritma itu disebut baik apa? Yang pertama adalah perhitungan atau metodenya tepat. Ya, jadi pada saat kita membuat algoritma, pastikan bahwa jadi bisa dilakukan traceable terlebih dahulu sebelum dilakukan pembuatan program. Jadi silakan di-trace ya, mulai dari berapa saja nilai variabelnya, nilai counternya, lalu kemudian bertahap kita masukkan ya. Nanti kita akan mereview itu ya. Waktu yang sesingkat mungkin, lalu tidak menimbulkan arti yang ganda, dan dapat diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Semua operasi yang dibutuhkan terdefinisi dengan jelas, semua proses harus selalu berakhir. Ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, Dek, bahwa algoritma itu bisa disajikan dalam tulisan deskriptif, bisa disajikan dalam tulisan pseudocode, atau bisa disajikan dalam bentuk flowchart. Dari ketiga ini kalian yang sudah paham yang mana? Halo? Deskriptif, algoritma biasa ya, atau yang kemudian disebut dengan pseudocode, atau yang flowchart. Kalau dari saya clue-nya, flowchart itu termasuk representasi algoritma yang paling mudah untuk dipahami. Karena setiap simbol itu punya makna ya, untuk melakukan input dan output itu seperti apa. Lalu selanjutnya kita bisa menyatakan di sini lebih jelas ya. Ya. Kalimat deskriptif, Dek, ya. Atau apa sih algoritma itu kok harus dituliskan dalam deskriptif ya? Itu tadi clue-nya. Deskriptif itu tidak bagus jika pada problem yang besar. Ya, jadi problemnya kecil ya. Yang pertama, dengan notasi ini deskripsi setiap langkah yang dijelaskan itu pasti sudah jelas ya. Apa, Dek, maksudnya? Maksudnya kalau kita gunakan deskriptif ini untuk menuliskan algoritma, maka ya sudah akan langsung bisa didapatkan ya langkah-langkah
yang jelas ya. Notasi ini cocok untuk yang pendek-pendek saja. Jadi maksudnya kalau algoritma itu panjang dan perlu yang deskripsi yang lebih panjang lebar, rasanya kalimat deskriptif tidak disarankan ya. Kenapa ya? Karena pada saat membaca alur algoritma yang panjang ya, misalnya sampai setengah halaman gitu ya, itu kita bisa miskom ya, miskom atau ya tidak mudah lah untuk dimengerti ya, karena apa yang kita maksud dan kita tuliskan kadang berbeda. Lalu kemudian bisa juga kita konversi notasi algoritma ke notasi program. Nah ini kalau kita menggunakan deskriptif maka masih cenderung sukar ya. Beda kalau kita gunakan pseudocode, kita gunakan flowchart ya, semacam itu ya. Ini cara menulis algoritma, bisa kita skip, harus ada judul atau header ya di atasnya. Harus ada penjelasan ini algoritma apa, kemudian bagian deklarasi, selanjutnya disusun ditutup yang ketiga oleh bagian deskripsi. Ya, bagian itu bisa kita berikan komentar untuk memperjelas maksud dari apa yang akan dikerjakan di dalamnya. Ya, komentar itu bisa dituliskan dalam tanda kurung kurawal. Komentar algoritma ini ya. Kalau komentar dalam program itu diapit tanda slash dan asterisk gitu ya, di awal dan di akhirnya. Ini tentang algoritma, bagian yang terdiri dari nama algoritma dan penjelasan. Nama algoritma itu sebaiknya singkat ya, namun cukup menggambarkan apa yang akan dilakukan dengan algoritma tersebut ya. Kemudian algoritma disertai penjelasan singkat ya, atau berupa intisari tentang apa yang akan dilakukan oleh algoritma. Penjelasan di bawah ya, nama algoritma dinyatakan sebagai spesifikasi dari algoritma. Ini bisa kita next deh. Nah, ini contohnya di algoritma luas lingkaran. Luas lingkaran itu ini kita lihat sebagai jari-jari, sebagai input ya. Lalu ada definisi nilai pi. Nilai pi di sini kita bisa definisikan sebagai konstanta aja karena dia tidak berubah ya. Dia tidak berubah. Besarnya 3,14 atau 22/7 itu. Lalu kemudian cetak ke piranti luaran ya. Seperti itu, Dek. Jadi luas lingkaran itu ukuran jari-jarinya kita masukkan, lalu kemudian pi r kuadrat kan, kita harus punya pi-nya dan kita kalikan gitu, Dek. Nah, berikutnya ini bagian deklarasi. Bagaimana kalau kita nulis deklarasi, terus bagaimana nama berubah, nama tipe, nama prosedur, nama fungsi ya. Ini kalau kita menggunakan panjang kali lebar untuk luas dari persegi panjang atau persegi. Ya. Ini bisa kita skip jadi deskripsi. Nah ini Dek. Coba ada yang bisa menjelaskan ya algoritma bilangan maksimum. Algoritma bilangan maksimum ini seperti apa? Coba dibaca dulu keterangannya pada deskripsinya ya. Pada deskripsinya ini menyebutkan bahwa diketahui ada 3 buah bilangan bulat, 3 ya, 3 Dek ya. Jadi di antara 3 buah bilangan bulat itu yang mana yang merupakan bilangan maksimum. Jadi kalau punya 1, 2, 3 ya berarti 3 nanti luarannya. Ya. Bilangan bulat maksimum di antara ketiga bilangan itu nanti akan disimpan di dalam variabel max dan akan ditampilkan di layar. Ya. Yang sudah pasti di sini harus kalian lakukan apa? Deklarasi bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3.
Lalu kemudian deklarasi variabel max, ya. Lalu kemudian kita baca Dek, tinggal. Ini silakan dibaca bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 karena diminta untuk dibaca maka dia akan membaca, ya. Membaca itu beda makna ya dengan input ya. Tapi dalam kasus ini bisa saja membaca itu memasukkan bilangannya, lalu kemudian yang harus kalian ingat kalau tujuannya itu mencari nilai maksimum, maka kita harus tetapkan sebuah variabel max ya dengan nilai yang sangat kecil. Tujuannya apa kok nilainya sangat kecil? Ya, nanti dia akan dibandingkan terhadap semua bilangan max, bilangan 3 bilangan tadi yang sudah ditentukan. Ya. Seperti itu. Lalu kemudian setelah membaca bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, berarti kalau sama-sama bilangan bulat kita membutuhkan pengecekan ya. Tadi sudah ada max ya, yang semuanya adalah tipe datanya adalah integer ya. Maka ini representasi dalam bentuk pseudocode ya Dek ya. Contohnya seperti ini. Bedanya dengan program, bahasa yang ditulis adalah bahasa tingkat tinggi ya. Bahasa tingkat tinggi. Ini ditentukan maksimumnya berapa ya. Anggaplah maksimumnya kita gunakan bilangan 1. Nah, kemudian nanti setiap kali kita membaca bilangan, Dek, ya, itu akan kita bandingkan dengan posisi mark yang saat ini. Jika bilangan yang akan dibaca itu posisinya adalah lebih besar, ya, ini ya, lebih besar dari bilangan 1, ya, misalnya dari bilangan 1, dan kalau jika bilangan 2 yang lebih besar, maka maksnya nanti akan kita isi dengan bilangan 2. Sebentar, Dek. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 ya. Ada max ya. Kemudian nanti akan dibandingkan bilangan 2 dengan max ya. Diambil yang paling besar. Diambil yang paling besar ini nanti sekaligus dia akan mengupgrade isi dari proses berikutnya, runtutan proses yang berikutnya ya. Jadi setelah dibandingkan dengan 2, kita bandingkan dengan 3. Lalu jika 3 lebih besar, maka EJ sama dengan bil 3 ini. Ini contohnya ya. Set maksimum sama dengan bilangan 3. Jadi kalau sudah diproses, ternyata sampai bilangannya itu habis, sampai ke bilangan yang ketiga, ternyata memang paling besar atau nilai paling maksimum itu adalah di situ. Ya sudah, ini kita gabungkan, maka nilai maksimum yang nanti akan diperoleh itu sebagai nilai dari bilangan ya. Jadi nanti dalam menyusun algoritma seperti ini, baca, cek ya, setelah dicek dibandingkan ya. Tidak selalu urutannya nanti seperti itu ya, tergantung problemnya seperti itu. Dan kalau sudah ketemu mark yang final, maka mark yang final itu yang akan dipakai sebagai output. Lalu kemudian algoritma menentukan maksimum ya, ini sama dengan yang tadi. Algoritma menentukan bilangan maksimal. Oke, ini sama. Ini juga sama, Dek. Hanya apa bedanya? Bedanya adalah 1, 2, 3, bil 1, 2, 3 sekarang menjadi parameter dari fungsi define max ya, atau fungsi max ya, menjadi satu penulis ya.
Ya, seperti itu Dek ya. Bedanya dengan yang sebelumnya, di dalam fungsi max-nya kita berikan variabel sebagai parameter. Ya. Ini bisa dicek dan diperhatikan cara menghitung persegi panjang. Kemudian yang nomor 2 ya, menghitung panjang sisi miring segitiga. Panjang sisi miring itu kan akarnya, akar kuadrat ya, akar kuadrat. Ya, seperti itu Dek, contoh algoritma menghitung luas persegi panjang, lalu menghitung sisi miring ya, menggunakan deklarasi ya, seperti itu. Sebentar ya, saya izin minum dulu ya. Ya, saya mulai lagi Dek ya. Sekarang di bagian pseudocode ya. Jadi kalau deskriptif ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Hanya cocok untuk permasalahan yang simple ya, yang sederhana. Kayak tadi luas persegi panjang, luas dari sisi miring, menghitung sisi miring dari sebuah segitiga ya itu masih simple. Tapi kalau sampai melakukan sorting dari deretan angka secara binary set atau yang lebih kompleks lagi metode algoritmanya, maka deskriptif memiliki keterbatasan, Dik. Ya, memiliki keterbatasan apa? Artinya ya nanti bisa jadi akan panjang lebar kita menjelaskannya karena deskripsi itu setelah membagi dengan 2, nah seperti itu. Hasilnya cek dengan, nah seperti itu ya. Jadi itu yang menyebabkan nanti bisa jadi diterima oleh seseorang yang lain, yang pembaca ya, itu akan berbeda maknanya ya, sehingga untuk hal yang lebih kompleks itu kita hindari untuk menuliskan algoritma dengan pseudocode. Menuliskan algoritma secara deskriptif ya. Tapi untuk pseudocode tidak apa-apa ya. Pseudocode ini banyak dipakai untuk penulisan algoritma dalam karangan ilmiah ya, entah itu paper, laporan
tugas akhir, ya, laporan penelitian, ya pokoknya yang berhubungan dengan karya ilmiah. Karena apa? Karena dia tetap runtut ya, ada 1, 2, 3-nya runtut ya. Lalu kemudian dia menggunakan bahasa tingkat tinggi, ya. Dia menggunakan bahasa tingkat tinggi. Pseudocode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman yang menggunakan struktur yang sederhana dari beberapa pemrograman, tetapi bahasa tersebut hanya ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia, ya. Jadi seperti read, ya, lalu kemudian baca, cetak, ya, print, gitu ya. Tapi tidak print F, ya, /N, tidak seperti itu ya. Kita hanya ya print gitu ya, print nilai gitu ya. Tidak perlu ada tanda kurung, titik koma gitu, enggak ya. Lalu pseudocode itu sering dipakai oleh seseorang untuk menuliskan algoritma dari suatu permasalahan. Pseudocode berisikan langkah-langkah untuk menyelesaikan satu permasalahan. Hampir sama dia sebetulnya dengan algoritma, hanya saja bentuknya sedikit berbeda. Ya, kenapa sedikit berbeda? Karena yaitu tadi berusaha mendekatkan dengan bahasa yang dipakai oleh manusia atau high level language gitu ya. Pseudocode menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Hampir ya, hampir deh. Tapi bukan bahasa pemrograman. Jadi tidak boleh kalian pro pada C, pro pada Python ya, sehingga misalnya belak-belakan menggunakan stdin, printf, stdin, cin gitu ya, bahasa input yang ada pada C++ misalnya ya, atau lebih pro pada Java, yaitu library-nya disimpan di mana, nanti dia nulisnya seperti apa. Pseudocode menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa manusia, lalu kemudian selain itu biasanya pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan universal dan ringkas daripada algoritma. Dalam pseudocode tidak boleh ada sintaks standar dari bahasa pemrograman apapun. Ya, karena itu pseudocode ini dapat kita terapkan dalam berbagai bahasa pemrograman. Jadi ini disarankan keyword-keyword yang umum seperti if, then, else, while, do, repeat, for, dan lainnya itu bisa dipakai. Keuntungan menggunakan notasi pseudocode adalah mudah untuk mengkonversi. Jadi mengkonversi kemana? Ke bahasa pemrograman, ya. Mudah untuk mengkonversi lebih cepat, yang disebut mentranslasi konotasi bahasa pemrograman, karena terdapat korespondensi antara setiap pseudocode dengan notasi di mana bahasa pemrograman itu yang akan nanti diimplementasikan. Nah, ini contohnya perbedaan bagaimana kalau kita menuliskan pseudocode dengan algoritma. Kalau di algoritma masukkan panjang, tapi kalau di pseudocode itu bisa kita tuliskan dengan input panjang. Masukkan lebar, kita bisa tulis input lebar. Nilai luas adalah panjang kali lebar, kita bisa tulis luas, tanda panah yang nanti menyatakan akan disimpan ke dalam luas, yaitu panjang kali lebar. Perhatikan tanda perkaliannya adalah silang ya, seperti perkalian biasa yang kita lakukan di kertas ya. Bukan asterik seperti di bahasa pemrograman C ya. Tapi dengan begitu kita akan paham, oh itu adalah perkalian ya. Tampilkan luas itu bisa pakai print ya. Kalau menuliskan pseudocode ini jangan khawatir nanti pas error ya, enggak ya. Kalau pseudocode itu kan tidak masuk dalam program yang kita buat ya. Jika sudah selesai cetak invoice ya, if kondisi selesai sama dengan done ya. Perhatikan kalau kita bekerja dengan operator logika ya, if kondisi selesai itu tanda sama dengannya bukan pemberian nilai tapi sama dengan double ya, menguji nilai logikanya. Ini hasilnya adalah done, maka akan di print invoice-nya. Terus memberikan operasi aritmatika semua dengan tanda panah ya. A dibagi dengan 2.
Jika A lebih besar dari 2, maka nilai A-nya dikalikan 3. Jika A lebih besar dari B, maka kita cetak A. Jika tidak, maka kita cetak B. Ya, seperti itu. Sisi yang sebelah kiri itu adalah bagian algoritma, dan sisi yang kanan itu adalah pseudocode. Dari mata kuliah sama dengan 0 sampai mata kuliah kurang dari sama dengan mata kuliah yang diinginkan, maka masukkan data mata kuliah. Ini sama dengan apa, Dek? Looping, ya. Mulai dari mata kuliah yang ke 0 sampai dengan mata kuliah kurang dari mata kuliah yang diinginkan, ini berarti ada jumlah yang kita masukkan nanti, maka kita masukkan data dari mata kuliahnya, ya. Nama mata kuliah, di kode mata kuliah, ya, seperti itu. Bisa dipahami, Dek, sampai di sini pseudocode? Bisa, Halo? Bu. Bisa ya? Iya. Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Dek, lagi, Dek, contohnya, Dek. Ini saya coba lebih besarkan. Nah, ini contoh penulisan dari pseudocode, ya. Pseudocode sisi sebelah kiri dari saya itu Fortran. Kemudian ini stylenya Pascal. Kemudian stylenya sisi sebelah ujung kanan. Kita lihat yang C, ya, void function BizBus, ya. Jadi nama fungsinya itu adalah BizBus. Kemudian di situ akan melakukan looping dari 1 sampai dengan 100, ya. Apa yang akan dikerjakan? Yaitu dia akan mencetak nomor, ya, print number, ya. Set print number ke true, ya. Print number ini apa? Print number ini nama fungsi, ya, mestinya, ya. Set print number ke true, ya. Lalu selanjutnya set print number ya, ini ya. Lalu kemudian ini setelah memberikan nilai benar pada print number, maka I-nya akan dibagi dengan 3. Kalau nilai I dapat dibagi dengan 3, maka dia akan mencetak bis. Ya. Terus print number-nya dicetak sebagai false, ya. Tapi kalau nilai I-nya itu habis dibagi dengan 5, maka dia akan memberikan hasil bus, ya. Lalu kemudian print number-nya akan di-set dengan false. Nah, jika print number yang ada, print number kan bisa true, ya. Print number berarti masuk ke kondisi berarti pasti true, maka dicetak I-nya, ya. Ya, diperhatikan di situ tujuannya adalah hanya mencetak I, tapi selain mencetak I, semua bilangan yang habis dibagi 3 ditandai dengan bis, ya. Jadi kalau melewati 1 dia bis, ya. Nanti setelah bis itu ada apa? Print I, ya. Ada bis 1, ya. Lalu kemudian membaca 2, ya. Membaca 2 dia tidak habis dibagi 5, tapi tidak habis dibagi 3 juga. Berarti dia hanya dicetak 2, hanya print I. Gitu ya, paham ya? Hanya print I, lalu selanjutnya setelah masuk ke apa itu 2, baru 3, ya. Baru 3, maaf, tadi 1 itu tidak habis dibagi 3, ya. Kita mulai dengan 3. Jadi 1, 2, maaf, alhamdulillah. 1, 2 itu tidak ada bis, tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada bis, tidak ada busnya. Ya, busnya, ya. Jadi terus masuk ke 3. 3 habis dibagi 4 juga tidak ada apa-apanya. Lalu selanjutnya 5. 5 itu bus, ya. Setelah 5 itu kemudian ke 6. 6 habis dibagi 3. Maka kita bis, ya. Bis
6 ya. Terus kemudian 7 ya. Terus seperti itu terus sampai dengan 100 ya. Karena ini I-nya kita jalankan sampai dengan 100 ya. Tapi harus diingat juga setelah melewati 3, setelah melewati bilangan yang habis dibagi 3, habis dibagi 5, maka set print number-nya itu dicetak atau diset dengan false ya. Diset dengan false. Begitu diset dengan false, maka kalau melewati ini if print number ya, jadi print number-nya itu kalau tidak true maka dia tidak nyetak I, ngerti Dek? Ngerti? Maksudnya begini Dek, maksudnya kalau bilangannya, aduh, saya gatal. Alhamdulillah. Jadi begini Dek, jadi kalau bilangannya itu tadi 1, 2, itu bisa dicetak ya. Saya tulis saja ya, supaya gampang. Mana ada di pulpennya? Ini ya, saya tulis tadi ya, kalau 1 dia nyetak print 1, 2 dicetak 2. Habis dibagi 3, dia mencetak bis, ya, terus false ya. False kalau masuk kepada if print number, dia menjadi false ya. Jadi dia tidak mencetak print I. Ya. Jadi dia tidak mencetak print I pada 3 ini. Lalu kemudian 4 ini bisa dicetak. 5 akan mencetak bus. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian 6 ini akan mencetak bis. Ya. 7 8 9 ini akan mencetak bis ya. Gitu seterusnya, Dek ya. Nah, ini Dek yang akan dihasilkan oleh ini ya, program ini. Tapi ini perlu kalian perhatikan bahwa ini adalah penulisan pseudocode ya. Loh, kok ini kok persis sama? Ya, enggak persis sama. Seperti set print number to true itu tidak persis sama kan, seperti bagaimana kita memberikan kalau di program itu kan apa? Print number sama dengan true gitu ya. Kalau ini enggak set print number to true ya, atau inisialisasi atau pemberian nilai sebelum masuk pada pengujian kondisi di set true. Tapi kalau sudah masuk true pada pembagian 3 dan 5 maka dia di set sebagai false ya, supaya dia tidak menampilkan bilangannya atau menampilkan I tapi dia lewat ya, seperti itu. Oke, bisa ya Dek ya dipahami? Lalu kemudian algoritma untuk menampilkan nilai angka huruf ya, ini umum ini Dek ya. Sebagaimana kalau kalian ujian ya di nilai akhir itu programnya kan secara algoritma kalau sudah ada nilai angka maka berapa nilai hurufnya tinggal merujuk pada ring batasan yang telah ditentukan. Misalnya di pen ini di atas 81 itu A ya. Maka atau kalau di sini berbeda ya, kalau kurang dari 45 ini E,
ini jalan dari nilai yang paling kecil dulu. Tapi tidak harus ya, kalian bisa jalan dari nilai yang paling besar dulu, boleh ya. Perhatikan ini memanfaatkan if, else, if ya. Jadi persyaratan yang artinya apa? Kondisi yang ada banyak, Dek. Jadi kondisi ya. Kalau ini kondisi pertama false, kondisi kedua coba dicek. Kondisi ketiga coba dicek. Kondisi keempat coba dicek. Kalau terus nggak ada yang sama, berarti dia masuk ke else-nya. Terakhir dia berarti A, ya. Nggak ada lagi dia berarti A. Kalau semua nilai ini dia tidak ada, ya berarti dia nilainya A. Ya udah, kemudian cetak namanya, cetak nomornya, cetak nilainya, ya. Oke. Loh, cetak grade-nya bagaimana grade-nya? Ya, ini nanti grade-nya ini harusnya ini kita tuliskan write grade ya. Ini harusnya di 17 atau di sini kita berikan write grade, write grade, write grade, write grade ya di dalam apa hasil masuk pada kondisi yang benar ini. Gitu, Dek. Bisa dipahami, Dek? Halo? Untuk Bisa, Bu. konversi ini Ya Bu, lumayan Bu. Bisa, Bu. habis itu ya, Loh guys, kemana guys? Hilang sudah. Info. Oh, saya Mas Info. Ahmad ya, Bu. Saya kadang-kadang Mati internetnya mungkin. Iya. Info. ya maaf Dek, terpotong Dek. Ya Bu. Iya, Bu, mau kenapa-napa, Bu. Iya sebentar, saya video saya matikan aja ya biar Nggih Bu. takutnya keberatan. Iya, jadi ini Dek, selain 3 bilangan kita membutuhkan maksimum. Jadi di antara bilangan itu kita baca 2 bilangan. Kalau di antara 2 bilangan itu mana yang paling besar, maka bilangan yang paling besar itu set sebagai maksimum. Lalu kalau ini bil 1 misal yang paling besar, tapi bil 2 yang paling besar, maka diganti bil 2 sama dengan max ya. Apa maksudnya ini di sini? Maksudnya ya bil 2 nanti akan diisi dengan nilainya max ya. Terus membaca nilai bil 3. Jika bil 3 lebih besar dari sama dengan max ya, maka yang dilakukan adalah kita geser bil 3 sama dengan max ya. Halo? Maaf, nggak stabil lagi ya. Seperti itu, Dek. Saya cepat-cepat aja ya. Ini juga sama, Dek. Masih berhubungan dengan max ya. Cuma bedanya dengan yang sebelumnya, ini max-nya diambilkan dari bil 1 ya. Lalu bil 3-nya kalau lebih besar dari max, maka max-nya akan diisi dengan bil 3. Ini cuma caranya aja yang beda-beda ya. Sebenarnya sebagai clue ya,
Tidak ada aturan yang mengikat ya. Bagaimana kita nulis algoritma, bagaimana kita nulis Pusidukut, bisa bebas saja. Karena tujuan kita menuliskan algoritma atau Pusidukut itu hanya untuk memudahkan ya seseorang untuk dapat menggambarkan bagaimana urutan kejadian ya. Biasanya para programmer itu menggunakan kedua hal ini sebagai dasar untuk membuat program, di mana untuk merepresentasikan alur cerita dari kliennya sebagai kebutuhan dasar dari sebuah program sehingga lebih mudah untuk dipahami. Tapi perlu diingat, saat ini dengan perkembangan teknologi yang mana programnya tidak hanya program C yang standar seperti ini, programnya sudah berbasis framework, sudah ada di awan atau basis cloud ya dan sebagainya. Itu tekniknya tidak lagi menggunakan flowchart ya. Ini sudah merupakan teknologi yang zaman lampau gitu ya. Namun bagaimana cara berpikir logisnya dengan algoritma dan Pusidukut itu yang ingin dicapai gitu deh ya. Ya, jadi Pusidukut bisa dikatakan juga sebagai algoritma yang sudah sedikit digabungkan dengan bahasa pemrograman. Itu deh ya. Itu kenapa sebabnya Pusidukut itu yang paling enak ya. Walaupun untuk pemula sebetulnya lebih mudah lagi kalau kita menggunakan flowchart ya. Jadi lebih mudah untuk dipelajari ya karena semua punya simbol-simbol itu untuk intinya, untuk uji kondisi, untuk proses ya, untuk mencetak ya itu semua ada urutannya. Nah, ini contoh untuk Pusidukutnya. Ya, ini yang primitif, coba diperhatikan. Pusidukut ada yang berbentuk assignment. Assignment ini apa? Assignment ini pemberian nilai. Ada yang berupa kondisional, ada yang berupa perulangan, dan ada yang berupa prosedur. Bagaimana validitasnya? Ini disampaikan bahwa solusi yang didapat merupakan penyelesaian dari satu masalah, bukan mendapatkan masalah yang baru. Bagaimana menganalisa algoritma itu dilihat pada running time-nya dan jumlah memori nanti yang dipakai. Ini fase debugging ya, menjalankan mendebug ya, menjalankan satu persatu ya untuk melakukan koreksi dari program ya kalau ada error atau salah dalam penulisan program baik logikanya ataupun sintaknya. Terus fase profiling ya untuk mengukur waktu tempuh dan waktu runningnya. Analisa satu algoritma untuk melihat faktor efisiensi efektivitas dari algoritma tersebut. Nah, ini algoritma itu dapat dicek dari banyaknya langkah, besar dan jenis input data, jenis operasi, komputer dan kompilator, ya, jumlah memori, seperti itu deh. Ini yang kondisional ya, tadi yang assignment ya, ini yang kondisional. Oke, Dek, perhatikan Dek untuk tahun kabisat ya. Bagi total 366 atau 365 bergantung pada tahunnya itu kabisat atau bukan. Jika tahunnya itu kabisat, maka dia dibagi dengan 366. Jika tidak, maka dibagi dengan 365. Caranya nulis secara Pusidukut, if year is leap year, tahun kabisat, maka divide 366. Karena Februarinya 29 ya. Else divide total 365. Informasi yang ada di terus Dek, kondisi Dek ya harus diingat ya, kondisi itu selalu punya ini diamond ya untuk menguji benar salahnya pada saat masuk pada statement logika. Perhatikan nih grafiknya, grafik berarah garisnya garis berarah ya. Jadi kalau benar dia masuk ke pernyataan 1, kalau salah ini maaf ini belum ada panahnya ini yang salah. Masuk ke situ sebagai inputnya nanti dari proses yang sebelumnya.
Itu Dek yang bisa well there are ticket to sell ya, ini contoh untuk looping ya. Jika ada tiket yang akan dijual ya, maka tetaplah menjual tiket ya. Well tiket remain, masih ada sisa tiket yang akan dijual, do sell tiket ya, terus jual ya. Nah ini flowchart ya, ini contoh penggambaran flowchart kalau mau bikin looping while ya, masuk pada pernyataannya, cek kondisinya, terus kalau dia salah maka dia akan proses, tapi kalau salah dia balik lagi untuk mengulangi prosesnya. Ini contohnya Dek ya. Apa itu? Inisialisasi pada kon ya, dengan cara memberikan nilai variabel yang dijumlahkan dengan 6. Jika konnya itu masih di atas 0, maka dia akan menampilkan hello. Lalu konnya itu akan dikurangi 1. Jadi hello akan tampil sebanyak 6 ya. Paham ya Dek ya ini ya. Greeting, prosedur greeting. Ini mencari. Kalau mencari itu pasti ada daftar yang akan itu ada list, target value itu bilangan yang akan dicari. List empty maksudnya jika tempat penyimpanannya itu kosong ya, maka nyatakan sebagai prosesnya ada kesalahan. Tapi jika tidak, maka bisa mulai melakukan pencarian ya. Sama target value masih lebih besar dari test entry, jadi nilai target value itu bilangan yang dicari ya. Terus itu kan dijalankan terus test entry-nya, masih lebih besar target value-nya, maka dia akan ngecek terus ya. Tapi kalau sudah sama target value sama dengan test entry, maka ini sukses berarti prosesnya. Kalau enggak berarti ada kesalahan. Itu Dek, lalu kemudian. Nah ini penggambaran flowchart ya. Yang jelas harus diamati, kita harus tahu definisi dari penggambaran input, proses, dan output-nya. Ini Dek ya, untuk input, untuk percabangan, untuk perulangan, untuk output-nya. Membuat flowchart ya sebaiknya dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Jadi jangan lompat-lompat Dek. Ya, flowchart itu jangan startnya dari bawah terus naik ke atas, ya itu ngane-nganei. Atau dan itu kan disebut dari kiri ke kanan. Ya. Oh sebentar, ini ada pertanyaan ya dari Yafi Effendi. Berarti untuk menyatakan fungsi dalam besi itu pakai prosedur. Oh ya, iya itu untuk Yafi. Bisa dituliskan seperti itu, bisa juga kita tuliskan fungsi gitu ya. Pada intinya prosedur itu adalah fungsi yang tidak mempunyai return value, yang tidak ada luarannya. Sedangkan fungsi itu punya luaran, ya. Punya luaran artinya ada nilai yang di-returnkan. Sedangkan prosedur tidak, ya itu sebabnya disamakan dengan ini gitu Dek. Gitu ya, Yafi bisa dipakai ya. Lalu ini contohnya menghitung pajak penjualan. Jenis flowchart. Kita biasanya pakai yang program flowchart. Ya, data dan proses dalam flowchart sistem dapat digambarkan secara online, dihubungkan langsung dengan komputer atau offline ya. Oke Dek. Ya saya rasa tidak perlu semua kita bahas ya. Untuk flowchart yang penting kalian sudah tahu maknanya. Ini seperti ini ya. Contoh untuk menghitung luas segitiga. Start atau mulai
input ya, ini seperti ini. Masukkan alas, masukkan tinggi, ini proses persegi panjang, A kali T dibagi 2, terus cetak luas, selesai. Ini macam-macam. Ya, nanti bisa dicek lagi ya, tapi tidak semua dipakai. Itu yang paling sering dipakai ya start end, input, output, proses ya. Terus uji kondisi ya, sudah berbekal itu saja cukup saja ya. Baik, kita sekarang ke latihan. Observe. Maaf Dek. Ini Dek latihannya Dek. Contohnya simpel aja ya. Contoh soal. Diketahui kalian diminta untuk menambahkan 2 bilangan bulat, di mana bilangan bulat itu ada di dalam variabel A dan B. Diminta untuk menjumlahkan. Nah, jumlah bilangan bulatnya itu disimpan di variabel E. Kemudian diminta untuk mencetak variabel X. Ya. Ya, bisa Dek, dipahami itu deskriptifnya. Masukkan 2 bilangan bulat, hampir sama dengan soalnya sih sebetulnya ya. Hanya langkah-langkah aja. Atau input 2 bilangan bulat disimpan di A, bila masuk bulat pertama disimpan di A, masukkan bilangan bulat kedua disimpan di B, ya lakukan penjumlahan A dan B disimpan di variabel X, lalu kemudian cetak nilai variabel X, ya. Kalau secara Besudukut itu bisa seperti ini, input bilangan bulat A, atau kita tuliskan A dalam tanda panah yang masuk ke A itu bilangan bulat 1, lalu B bilangan bulat 2, lalu kemudian hitung X itu menyimpan hasil dari A tambah B, dan kemudian kita cetak. Bagaimana flowchart-nya? Oh, inisial ya, Dek, silakan ditambahkan. Ini kan contoh saja. Boleh ditambahkan inisial ya. Ya, Yafi, silakan. Ini contoh, saya langsung masuk pada problemnya. Begitu ya. Mana tadi? Nah, ini sudah cetak X ya. Begitu ya. Oke. Kita sekarang akan coba untuk latihan. Ya, halo Dek. Coba siapa yang bisa ditulis di chat aja, dipakai Besudukut aja 1, 2, 3 gitu ya. Buatkan
Pseudocode atau buatkan algoritma dalam bentuk pseudocode ya. Soalnya ya, untuk menghitung luas lingkaran. Ya. Luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Ya. Sehingga yang dipakai sebagai input dalam hal ini adalah jari-jari. Ya. Sudah, silakan. Setelah diketahui jari-jari atau setelah memasukkan jari-jari, proses menghitung luas mestinya bisa dilakukan dan kemudian cetak luas lingkarannya. Ya, silakan dituliskan di dalam room chat dan menuliskan nama dan NRP ya. Dituliskan dalam model pseudocode 1, 2, 3 ya langkahnya. Silakan dituliskan jawabannya, nama, NRP di dalam room chat. Gampang, Bude, pakai pseudocode aja. Tidak usah pakai flowchart. Ya, ini sudah ada yang menuliskan. Apa dia ditulis? Ini ya Pi, program hitung luas lingkaran, ada variabel Pi sebagai float, R, luas, integer Pi, 3,14, oke, luas Pi, R kuadrat, right, luas, oke ya Pi, betul. Lalu kemudian TGMR ini namanya siapa ya, Dek? Ditulis namanya, Dek, TG dan MR ini. Ya, Natasha juga betul. Natasha mungkin algoritma titik 2 tidak perlu ya. Untuk Natasha namanya sudah Natasha, begitu ya. Oh ya gitu loh, Zidan Miftah Ramadan. Oke. Oh ya, ITI Zidan ya. MR Miftah Ramadan. Oke, Dek. Satu lagi ya, sebelum kita akhiri. Lima, 7,
12,1. Oke. Malik. Malik ini nulis nama dulu baru jawabannya. Oke. Mbak Yafi tadi nomor berapa, Yafi? Yafi Effendi. Ya, Bu, Persiapan, sebentar. Dek, nomor. Hah? Ditulis, Dek, ditulis biar nanti algoritma dalam bentuk Pseudocode untuk menghitung, jelas ya, untuk menghitung nilai rata-rata tugas dari seorang siswa. Lah, nilai tugasnya ada 2. Ya, jadi memasukkan nilai tugasnya itu di antara 1 sampai dengan 10 bisa nilai pecahan. Ya, kalau bisa nilai pecahan berarti sebaiknya pecahan aja langsung nanti ya deklarasinya, lalu kemudian dihitung rata-ratanya. Jadi nilainya kan ada 2, hitung rata-ratanya. Ya, ayo. Bu, bisa diulang. Menghitung nilai rata-rata dari 2 nilai tugas seorang mahasiswa. Gitu, Dek. Jadi nilai rata-rata tugas dari seorang mahasiswa. Nilai tugasnya itu ada 2. Nah, yang diambil kan nilai rata-ratanya. Nah, misalnya dia dapat 7,5 dan karena nilainya di antara 0 sampai 10 ya, inputnya bisa pecahan 7,5, satunya adalah karena kurang rapi ke susu gitu nulisnya, yang satunya dan telat mengumpulkannya, satunya 6,3 gitu ya. Nah, itu dihitung rata-ratanya. Ya, bagaimana cara menghitung rata-rata? Nah, silakan. Paling gampang kan dijumlah, karena kita belum punya fungsinya ya, kita jumlahkan dibagi dengan 2. Ayo silakan dibuat Pseudocode-nya. Oke, Kenzi. Nama dan NRP, jangan lupa Kenzi. Yavi juga oke. Yang perlu saya ingatkan, tapi kita pecahan ya. Oke, kalau sudah pecahan enggak apa-apa. Untuk Kenzi ini belum ada tipe datanya ya. Tipe datanya ya. Jadi kalau pecahan itu kalau operannya atau bilangannya dua-duanya itu adalah bulat ya, dalam hal ini misalnya 6 ditambah 8 gitu ya, dibagi 2, itu ketiga bilangannya itu kan bilangan bulat ya, maka nanti hasil pembagiannya akan dibulatkan ya. Sehingga kalau ingin hasilnya pecahan nanti salah satu harus kalian beri titik ya yang menunjukkan dia bulat ya. Arya Maulana sudah. Arya Maulana iki kok mahasiswa 1, mahasiswa
Oh, integer ya, Dek, nilaimu ya. Ya, wis. Nah, lain kali untuk Arya Maulana, nama variabel itu sebaiknya juga tidak terlalu berbeda dengan tujuan dari nilainya, ya. Kalau mahasiswa itu terkesan namanya yang dipakai ya. Seperti itu. Oke, Dek. Kita berakhir jam berapa ya? 14.40 ya? Bu. Oh ya. Ya baik, Dek. Dari saya cukupkan dulu ya sampai di sini. Nanti saya berikan 2 tugas ya. Satu pesidukut atau ya 2 tugas pesidukut dan flowchart ya. Di dalam etol diunggah. Ini hari apa ini? Hari Selasa ya. Hari Selasa berarti diunggahnya hari Sabtu ya. Oke ya, hari Sabtu malam Minggu. Ya. Hari Sabtu malam Minggu. Boleh diketik aja boleh. Ya, tapi diutamakan untuk mengerjakan sendiri ya supaya terlatih gitu, Dek ya. Gitu ya. Oke. Saya tutup dulu ya pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Pun, Bu.